Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita ada di tengah atau di masa pandemi COVID-19 ya, sudah tahu kan harus menjaga kesehatan. Karena sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk berdoa dimulai. Artinya, ya Allah, tambahilah kiranya ilmuku dan mudahkanlah dalam memahaminya. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu. Yang pertama Pika hadir. Kedua Sela Hadir. Dianita Hadir. dan Andini. Hadir. Nah, sebelum kita belajar, ada yang punya tepuk semangat gak? Atau tahu tepuk semangat? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nih, Ibu kasih contoh, nanti ikut ya. Tepuk semangat. Jempol, jempol, bagus. Boleh diikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jempol. Jempol. Bagus. Kurang semangat, tepuk semangat. Jempol. Jempol. Bagus. Bagus ya, salah tadi. Nah, materi kita hari ini tentang puisi. Cakupan dari materinya nanti kalian akan menjelaskan isi atau makna yang terkandung dalam puisi. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak pengertian dari puisi? Nah, sebelum kalian menjawab nanti pengertian dari puisi tersebut, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan dari Ibu kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2 ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu materi sama soalnya. Ini untuk kelompok 2. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi yang ada di materi ya, yang sudah dibagikan sama Ibu. Nah, untuk penilaiannya dari keaktifan, pasti keaktifan ya. Kalian harus berani, percaya diri. Terus penilaian selanjutnya nanti setelah kalian diskusi, Ibu akan memberikan langkah-langkah bagaimana membuat puisi. Nanti yang sudah membuat puisi akan Ibu nilai, akan Ibu kasih reward atau penghargaan. Nah, sekarang Ibu akan tanya pengertian puisi. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, ajukan tangan. Ada nggak makna puisi, pengertian puisi? Boleh dijawab sama Sela. Mana Sela? Ajukan tangan. Nah, Sela jawab tadi pengertian puisi itu apa? Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan karya makna. Nah, Ibu ulang lagi ya. Pengertian dari puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Jenis-jenis puisi ada berapa? Yang mau jawab angkat tangan. Sebutkan. Puisi lama, Puisi lama dan puisi baru. Udah tahu ya tadi pengertian puisi. Terus jenis-jenis puisi ada 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kemudian ada yang tahu ciri-ciri dari puisi? Yang mau jawab angkat tangan. Boleh. Ciri-ciri puisi: 1, memiliki judul. 2, terdapat bait.
Jadi ciri-ciri puisi tadi yang disebutkan ada 4 ya. Yang pertama, memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan kata-kata indah. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar. Ada yang mau jawab gak ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Masa gak tahu? Gambar apa ini? Ini kan ada anak kecil sedang apa? Main apa? Main biola. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa si anak kecil ini mempunyai cita-cita ingin menjadi pemain biola ya, jadi pemain biola. Nah, Ibu juga ada puisi tentang cita-cita yang tadi Ibu sebutkan. Jadi, materi sekarang akan berkaitan dengan gambar yang ada di sini tentang cita-cita. Ada yang bisa membacakan puisi? Tadi siapa yang mau baca puisi? Boleh di depan. Sini. Suaranya yang lantang ya. Boleh mulai. Cita-citaku, karya Indonesia. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, ini hadiahnya ya. Tepuk tangan. Sudah, boleh duduk lagi. Ayo yang lainnya jangan mau kalah, harus aktif. Ada lagi enggak yang mau membacakan puisi? Puisi yang tadi diulang. Mau? Coba ke depan. Siapa namanya? Sela. Di sini. Tapi suaranya yang lantang ya. Nah, boleh mulai. Ya. Cita-citaku, karya Amelia. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, ini boleh duduk. Tepuk tangan buat temennya. Kan udah dibagi kelompok tadi ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi sudah teman kalian sudah membacakan puisi tentang cita-citaku. Nah, di lembar tugas tersebut ada pertanyaan. Coba kalian jawab di belakangnya. Nah, kalian diskusi sama kelompok kalian, jawab dari 4 pertanyaan tersebut. Nanti Ibu akan tanya satu orang ya. Boleh dijawab. Untuk soal yang pertama, apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut? Sudah tahu kan tadi bait? Ibu bacakan lagi ya. Untuk bait ke-1 yaitu suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nanti kalian cari apa isi dari bait yang sudah Ibu sebutkan tadi. Bait pertama. Pertanyaan pertama, apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut? Jadi sudah Ibu
Tunjukkan mana yang bait pertama. Boleh dibacakan bait pertama. Suara indah alat musik. Alunannya Alunya tenang mendayu. Seakan selalu berisi. Aku selalu ada untukmu. pertanyaannya, apa isi dari bait ke satu puisi tersebut? Ini udah benar belum? Coba. Suara indah alat musik. Udah benar belum nih jawabannya? Coba kalau kan ini suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nah, isi dari puisi bait pertama tersebut menceritakan apa? Coba menceritakan apa? Udah semuanya belum? Udah? Ini kurang semangat, tepuk semangat lagi dong. Kita ulang lagi, gimana tadi tepuk semangatnya? Tapi yang semangat, ya. Tepuk semangat. Jempol, jempol, bagus. Sekali lagi. Jempol, jempol, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, apa isi dari bait ke satu puisi tersebut? Kelompok 1 boleh dijawab. Indah dan juga menyenangkan. Juara. Kelompok 2. Suara indah alat musik. Sama ya jawabannya. Udah benar belum itu isinya dari apa isi dari bait ke satu? Ayo, udah benar belum? Nah, akan Ibu jelaskan untuk bait pertama itu menceritakan atau mendeskripsikan alat musik. Alat musik apa tadi yang ada di gambar? Biola. Nah, kalau kalian itu menjawab satu kalimat yang ada di bait pertama, bukan tentang isi dari puisi tersebut. Kalau Ibu menanyakan apa isi dari bait ke satu puisi tersebut, maka kalian harus menceritakan isi dari bait yang pertama yang suara indah alat musik sampai bait terakhir aku selalu ada untukmu. Nah, itu kalian ceritakan isinya. Ceritakan keseluruhan isi dari bait tersebut, bukan menuliskan kembali kalimat yang ada dalam puisi. Paham? Paham ya. Terus yang kedua, apa isi dari bait kedua puisi tersebut? Bait kedua menceritakan apa? Tadi kan yang pertama menceritakan atau mendeskripsikan alat musik biola. Kalau yang kedua, coba yang kedua menceritakan tentang apa? Ada yang menjawab? Sela, coba Sela nomor 2 apa? Aku suka alat musik. Kalau kelompok 1, Dia ingin menjadi pemain biola karena dia menyukai alat musik itu. nah jawaban yang kelompok 2 sudah benar. Nah, tapi yang jawabannya benar dan tepat itu ada di kelompok 1. Jadi bait yang kedua akan Ibu bacakan lagi ya. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Nah, dari gambar ini kan tadi menceritakan tentang seorang anak yang ingin menjadi pemain biola. Nah, jadi isi dari bait kedua puisi tersebut yaitu keinginan atau cita-cita menjadi seorang pemain biola. Kalau yang kelompok 2 tadi masih menceritakan atau menuliskan kalimat pertama dari bait kedua. Kalau yang benarnya tadi contohnya kayak dari bait ke 1. Jadi menceritakan keseluruhan bait, bukan menyebutkan kembali kalimat yang ada dari bait puisi tersebut. Paham? Nah, untuk soal yang ketiga, apa isi dari bait ketiga puisi tersebut? Ada yang mau menjawab? Coba kelompok 2 yang belum menjawab. Siapa namanya?
Pika ya? Boleh dijawab sama Pika yang nomor 3. Semua cobaan kulewati. Kalau dari kelompok 1, Kadang-kadang juga semua cobaan dia lewati untuk mendapatkan keinginannya. Semua dia perjuangkan. nah jawaban dari kedua kelompok sudah betul. Tapi yang tepat itu untuk bait ketiga dari puisi tersebut, yaitu menceritakan proses untuk mencapai cita-cita tersebut. Tadi cita-citanya apa? Menjadi pemain biola. Ini menjadi pemain biola. Jadi kalau kalian punya cita-cita, maka kalian harus terus belajar, terus menekuni apa yang kalian inginkan ya. Nah sekarang kalian membuat puisi dengan tema dari cita-cita kalian. Jadi nanti di puisinya menceritakan cita-cita yang Sela inginkan, yang Pika inginkan, sama yang lainnya. Boleh? Bisa kan? Nanti Ibu bantu. Nah, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat puisi. Yang pertama itu tema yang tepat. Nah, temanya tentang cita-cita kalian ya. Terus langkah yang kedua yaitu membuat judul yang menarik. Judulnya juga tentang cita-cita kalian, kayak tadi ingin jadi dokter. Terus menggunakan kata-kata yang indah. Selanjutnya menentukan makna puisi. Jadi nanti kalian buat puisinya nggak sembarangan, tapi dari isi puisi tersebut ada maknanya yang ingin kalian sampaikan kepada para pendengar. Boleh ya dicoba? Di sini saya nih di belakang atasnya. Cita-citaku ingin menjadi dokter karya Andini. Aku ingin menjadi dokter supaya aku bisa menyembuhkan orang-orang. Aku akan sangat senang bila menjadi dokter. Aku akan selalu ada untuk orang-orang. Makna puisi tersebut adalah menceritakan cita-cita saya untuk menjadi dokter. Oleh karena itu saya harus belajar lebih giat untuk menjadi seorang dokter yang hebat. Boleh tepuk tangan semuanya untuk ini. Sudah bagus ya, bisa dikembangkan lagi puisinya. Semuanya kan sudah membuat ya puisi yang tadi tentang cita-cita kalian. Nanti dikumpulkan sampai Ibu akan nilai. Tadi kita sudah membuat puisi dan juga sebelumnya sudah mengetahui langkah-langkah puisi. Tadi ada tema, terus membuat judul yang menarik, menggunakan kata-kata indah, dan menentukan makna atau amanat dari puisi tersebut. Sudah paham semuanya? Boleh dikumpulkan tugasnya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian belajar dengan Ibu mengenai puisi. Jangan lupa kalian di rumah pelajari lagi ya materi tentang puisi. Terus kalian coba kembangkan lagi cara membuat puisi dengan menentukan langkah-langkah yang sudah tadi kalian pelajari. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.